Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat belajar anak-anakku. Belajar di musim corona ini kita belajar memakai sistem daring, yakni belajar melalui online ya. Oleh karena itu selamat buat kalian semua yang sudah menginjak kelas 8 tahun pelajaran 2020-2021. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan materi yang pertama, bab 1, yang bertema dengan berita seputar Indonesia. Dalam hal ini, meliputi 4 bagian. Yang pertama, menentukan unsur-unsur berita. Yang kedua, meringkas dan menyimpulkan berita. Yang ketiga, menentukan struktur dan kaidah berita. Dan yang keempat, menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Kemudian, tidak semua materi ini saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Hanya saja nanti yang saya tekankan pada bagian menentukan unsur-unsur berita. Dengan melalui menyimak berita nanti, kalian bisa memperhatikan unsur-unsur berita. Sebelumnya kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian berita itu apa. Kemudian bisa mengidentifikasi unsur-unsur berita yang kalian lihat maupun kalian dengar ataupun kalian baca. Nah, utamanya nanti kalian saya mohon menyimak berita dalam tayangan tadi nanti kemudian kalian perhatikan unsur-unsur berita atau dengan rumus 5W plus 1H. Oleh karena itu 5 unsur tersebut kalian perhatikan dalam tayangan berita nanti. Selamat menyaksikan. Saudara, sistem pembelajaran secara daring terpaksa masih harus dilakukan di kebanyakan sekolah di tanah air. Kondisi ini harus dijalani demi mencegah penyebaran virus corona di lingkungan sekolah. Sempat menggelar tatap muka saat masa pengenalan lingkungan sekolah, hari ini pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah tingkat SMA di Kota Semarang dilakukan secara daring. Sistem daring diberlakukan sesuai Surat Edaran Dinas Pendidikan Jawa Tengah tentang penerapan pembelajaran daring di kawasan zona merah. Pihak sekolah juga telah menyiapkan materi dan perangkat multimedia untuk mendukung pelaksanaan sekolah dengan sistem daring. Alhamdulillah SMA Negeri 5 sudah siap dan sudah menyiapkan sejak awal alternatif yang akan terjadi. Kaitannya dengan keputusan itu tentu saja terkait bagaimana kita mendukung upaya penanganan pandemi COVID-19 sehingga Satuan Pendidikan juga ikut berkontribusi untuk berperan dalam hal penanganan pandemi COVID tersebut dengan tidak menghadirkan secara langsung peserta didik baru. Di Padang, Sumatera Barat, sejumlah wali murid mengeluhkan perpanjangan sistem sekolah daring yang diterapkan pihak sekolah. Mereka merasa keberatan karena sistem daring akan menambah pengeluaran mereka. Wali murid berharap sekolah tatap muka bisa dilakukan dengan sistem bergantian. Paketnya enggak sanggup lah saya. Di masalah paket ya? Iya, paket. Apalagi kan ada yang SMA anak, kan? Otomatis dia kan pakai paket juga, enggak SMA. Sementara keuangan kita sekarang lagi drop. Biasa dagang, sekarang ada dagang. Maunya sekolah langsung, tapi dibagi, istilahnya kan 28 satu lokal, nak bagi 2 aja. Bagi shift ya, Bu? Nggak pakai daring ya, Bu? Enggak. Sementara itu di Gianyar, Bali, masa pengenalan lingkungan sekolah terhadap siswa baru atau MPLS terpaksa dilakukan secara bergantian. MPLS yang semula akan dilakukan secara virtual terhambat jaringan internet yang tidak lancar. Akhirnya pihak sekolah membagi siswa baru dalam beberapa kelompok selama masa pengenalan. Bahwa memang benar seperti itu adanya. Kadang-kadang sinyal tidak sampai ke anak-anak. Jadi kami ususkan beberapa anak yang mungkin ada ranahnya kami sekolahkan memakai komputer
sekolah itu yang kami lakukan. Jadi di sekolah berjalan, di rumah juga? Di rumah juga berjalan. Maka kami lakukan seperti pertemuan, tetapi jaraknya kami atur dengan sedemikian rupa. Iya. Pemerintah mengimbau setiap sekolah untuk melaksanakan sistem pembelajaran secara daring bila wilayah mereka belum memasuki zona hijau. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona di lingkungan sekolah. Sementara untuk sekolah yang berada di zona hijau bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Tim Liputan Kompas TV. Demikian materi pembelajaran tentang unsur-unsur teks berita. Tentunya kalian sudah menyimak tayangan berita tersebut dan paling tidak kalian sudah memahami tentang unsur-unsur berita yang meliputi dengan rumus 5W+1H tadi. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana pemberitaan tersebut ditayangkan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga anak-anakku semua diberi kesehatan oleh Allah, senantiasa bisa mengikuti pelajaran secara daring atau online. Saya tutup dengan ucapan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.